Berbahagia sekali hari ini podcast Bangun Jiwa kedatangan Mas Wawan. Terima kasih udah kerso hadir di podcast Bangun Jiwa. Ini podcastnya Kebun Hanuman, Mas. Siapa? Yang memang kami lebih intens untuk membuat konten-konten yang khusus untuk menginspirasi anak muda gitu, biar mungkin bisa dari podcast ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran baru gitu ya, Mas, terutama mungkin dari Mas Wawan ada konsep-konsep apa yang akan kita bahas nanti di podcast ini. Nah, Mas Wawan, pertama kali nih saya mau nanya, kok bisa kecimpung di dunia pariwisata di Kemuning ini? Apa itu, Mas, yang dulu mendasari latar belakangnya itu, Mas? Terima kasih Pak Damar. Perkenalkan teman-teman, saya Wawan. Nama lengkapnya cuman Wiryawan, karena di kampung ya biasa dipanggil Wawan dari nama kecil dulu ya. Nah, terus tadi saya bagaimana bisa kembali ke kampung dan akhirnya bergerak di bidang pariwisata dan juga bersama teman-teman yang lain. Ya tidak sengaja Pak sebetulnya. Karena awalnya saya ini seorang pegawai dulu ya. Saya 15 tahun sebagai pegawai negeri sipil di salah satu kementerian. Kementerian. Jadi 15 tahun jadi pegawai. Tidak terfikir kalau awalnya saya itu mau kembali ke kampung menjadi pelaku wisata, nggak ada. Saya pikir kalau sudah pegawai negeri itu ya sudah pensiun usia 58, syukur-syukur kalau naik eselon bisa ke 60. Tapi ternyata nasib yang membawa kembali ke kampung. Akhirnya saya mengajukan pengunduran diri. Setelah 15 tahun 2 bulan saya bekerja dan akhirnya bergabung bersama teman-teman di kampung halaman untuk bergerak dalam pengembangan wisata. Dari situlah akhirnya saya karena saya sudah tidak punya pekerjaan lagi ya, akhirnya saya bekerja bersama teman-teman. Ya sudah, ayo kita bergerak di bidang wisata, apa yang bisa kita lakukan, ayo kita bersama-sama kolaborasi, syukur-syukur bisa bangun desa gitu kan dulu seperti harapannya bisa seperti itu. Nah, pas Mas Wawan datang itu ya setelah pensiun dini itu ya. Itu keadaannya seperti apa, Mas, di kampung? Kok bisa langsung terpikir harus melakukan ini gitu. Jadi saya kembali ke kampung dengan status tidak menjadi seorang pegawai itu sekitar 3 tahun yang lalu. Dan Kemuning sebetulnya sudah bergerak. Kemuning itu sudah dikunjungi banyak orang. Tapi saya juga pengen hal ini terjadi berkesinambungan. Jangan sampai wisata ini hanya sementara. Syukur-syukur Kemuning ini masih bisa mendapatkan kunjungan wisata dari berbagai tempat. Syukur-syukur menjadi skala nasional kayak gitu sampai kedepannya nanti. Nah, makanya dari itu saya juga bersama teman-teman di Pok Darwis. Kebetulan saya jadi ketua Pok Darwis di sana. Kita berkumpul, kita bergerak untuk memikirkan bagaimana supaya wisata ini terus berkelanjutan. Hal apa saja yang perlu kita benahi, kekurangan apa yang perlu kita lengkapi. Kalau memang kita perlu belajar, kita belajar di mana. Dan kita minta bantuan siapa, minta support dari mana ya. Akhirnya dari situ saya benar-benar terjun di dunia pariwisata. Itu Pak. Nah, itu ada perencanaan apa itu, Mas? Dari awal terus sampai sekarang gitu tuh seperti apa, Mas? Dari awal ya tadi saya sudah bilang tidak sengaja saya kembali ke kampung itu. Singkat cerita akhirnya saya putuskanlah saya resign dari pegawai negeri. Kemudian di situ saya menangkap peluang. Kemuning ini kalau siang sudah ramai. Itu 5 tahun yang lalu. Jadi saya waktu itu masih jadi pegawai. Saya berusaha melengkapi apa sih yang belum ada di Kemuning gitu kan. Akhirnya saya bikin warung kopi waktu itu. Warung kopi bisa berjalan, bisa ini. Akhirnya berkembanglah. Kalau cuma warung kopi saja kok sepertinya nggak maksimal. Saya nangkap peluang ke yang lain. Mengarah ke restoran misalnya, ke rumah makan supaya bisa melayani tamu-tamu rombongan atau wisatawan dan sebagainya. Dan sekarang sudah berjalan sekitar
5 tahun. 5 tahun. Nah, karena saya menganggap tempat usaha saya itu sudah berjalan lah, cukup lah. Saya tidak ingin mengharapkan yang lebih dari itu. Karena apa yang ada sekarang ini, warung saya sudah bisa berjalan sesuai yang saya inginkan waktu itu. Ya. Akhirnya saya punya waktu lebih untuk bisa memikirkan yang lain. Saya lebih banyak mengabdikan diri di bidang sosial. Ya, sosialnya saya mendampingi kelompok-kelompok atau bersama dengan kelompok-kelompok itu untuk mengembangkan, khususnya di bidang pariwisata. Walaupun di bidang yang lain saya juga terlibat ya. Saya juga di paguyuban sosial atau kelompok kepemudaan Karang Taruna, saya juga terlibat. Di kelompok sadar wisata saya sebagai ketua, di komunitas Jeep, di paguyuban Resto, UMKM, Homestay Villa. Akhirnya saya terlibat tanpa disengaja. Ya, saya mengabdikan, ya sudah niat ya. Apa yang bisa saya berikan ya saya berikan, walaupun dengan segala keterbatasan kemampuan saya. Karena basicnya pemikiran saya kan pegawai, Pak. Jadi kalau pegawai itu ya sudah tanggal 1 gajian ya cukup, bayaran cukup. Ternyata begitu tidak punya gaji ya, waduh ini harus berpikir juga. Jadi menangkap peluang itu bersama teman-teman dan berjalan. Ternyata rezeki itu bisa dari mana saja. Sedikit atau banyak kalau kita syukuri ya ternyata cukup aja itu. Nah Mas, ini Mas, yang tadi kan Mas Wawan kan ikut paguyuban banyak ya. Nah itu bagaimana sih mengelola paguyuban ini Mas? Apakah itu di bawah Pok Darwis ataukah memang paguyuban ini berdiri sendiri gitu Mas? Itu kan susah ya, karena memang kelihatannya mencermati atau mengikuti pemikiran banyak orang ini kan agak susah ya. Itu gimana tuh Mas? Memanagenya? Susah Pak Damar, susah memang, tapi ya itu saya anggap sebagai dinamika. Syukur saya bisa menganggap itu sebagai tantangan gitu ya. Karena bagaimanapun itu di kampung halaman sendiri. Ya, namanya ada dinamika itu biasa. Terus berbagai macam paguyuban itu tidak hanya di satu kelompok saja, di bidang pariwisata saja misalnya. Tapi ya ada yang di bawah Pok Darwis, ada yang paguyuban sendiri. Saya ini jadi pengurus, malah sekarang jadi ketua di paguyuban rumah makan sekecamatan. Karena dipandang punya rumah makan, ya sudah jadi pengurus. Awalnya jadi anggota, suruh jadi pengurus, akhirnya suruh jadi ketua, gitu kan. Terus di paguyuban Jeep, nah, di Kemuning Jeep Adventure, ya gitu. Awalnya ya anggota saja, itu kan, ikut meramaikan. Kemudian suruh jadi pengurus, akhirnya jadi ketua bidang juga. Jadi tanpa sengaja, tanpa ingin saya sibuk-sibuk jadi pengurus, ternyata ditunjuk oleh teman-teman, diminta oleh teman-teman. Ya saya menyampaikan ya dengan segala keterbatasan saya. Yang penting saya punya niatan untuk bisa bekerja, berkontribusi semampu saya. Ya di bidang yang lain juga kayak di Karang Taruna, kemudian di UMKM, di pengelolaan villa, homestay, di pemasarannya. Akhirnya lah saya ini Pak, ditugaskan lah oleh teman-teman, dipercaya oleh teman-teman. Nah strateginya Mas, misalkan kan strategi untuk Jeep misalnya itu seperti apa, terus kalau misalkan untuk homestay itu seperti apa gitu, kalau di Kemuning seperti apa Mas cirinya Mas? Kembali lagi semua tidak ada yang berdiri sendiri, ada yang tidak. Tapi saya berusaha mengkolaborasikan. Di Pok Darwis juga, kalau di tempat lain Pak, masing-masing kelompok yang bergerak di bidang usaha wisata, gitu. Kelompok sadar wisata ya Pok Darwis itu biasanya punya bidang yang menghasilkan. Misalnya, ini kelompok usaha warung-warung, kios gitu, punya Pok Darwis sendiri. Ini kelompok yang bergerak di bidang tanaman hias, dia punya Pok Darwis sendiri, seperti di Tawangmangu kayak gitu. Lah kalau di Kemuning tidak, kita sama-sama pengurus itu sudah sepakat. Kita tidak usah membangun destinasi baru, kita tidak usah mengelola objek wisata baru untuk kita mendapatkan pemasukan. Pok Darwis di Kemuning itu kami kondisikan supaya
mengkolaborasikan apa yang sudah ada. Karena pada dasarnya semuanya sudah ada di Kemuning. Jadi seperti aktivitas jeep, kemudian destinasi, ada lembah Sumilir, ada aktivitas river tubing, ada yang punya rumah makan, ada yang punya penginapan. Itu kita kolaborasikan. Tidak usah kita dari Pok Darwis membangun objek wisata baru, jual tiket lagi supaya dapat masukan, nggak usah. Ternyata dengan mengkolaborasikan itu sudah cukup membantu. Yang awalnya restoran hanya jual makanan, ternyata dapat tamu dari teman-teman yang komunitas jeep, dapat tamu dari teman-teman komunitas outbound. River tubing juga awalnya cuman jual river tubing, ternyata tamunya juga dari teman yang lain. Lah saat akhirnya kita berkumpul, nah itu dalam pengelolaannya Pok Darwis itu pengurusnya ya mereka-mereka ini. Dari perwakilan jeep ada, dari perwakilan river tubing ada, perwakilan objek wisata atau destinasi yang ada itu ada. Jadi Pok Darwis itu semacam asosiasinya lingkup Desa Kemuning lah itu. Oh gitu ya. Jadi kita tinggal membuat kolaborasi apa yang sudah ada ini saja kita kelola dengan baik. Baik dari pengelolaannya maupun dari sisi pemasarannya. Nah itu kan bagaimana Mas untuk membuat biar sama-sama menguntungkan gitu, itu seperti apa Mas? Ya akhirnya tercipta sistem pengelolaan ya dengan sistem ini ada fee-nya, ada komisinya. Oh kalau bawa ke river tubing dapat sekian persen, dapat. Walaupun nanti harga yang dijual ke tamu itu sama. Misalnya kita jual villa, oh 1 malam 2 juta. Mau lewat ownernya langsung ataupun mau lewat teman di komunitas jeep ataupun di IO lokal kayak gitu, itu juga sama aja harganya. Nah nanti kalau langsung ke ownernya, oh berarti harganya tetap 2 juta. Tapi tidak ada potongan buat fee. Tapi kalau yang bawa teman-teman udah otomatis nanti fee akan diambilkan dari situ. Akhirnya mereka juga semangat juga ya kan. Walaupun hanya nganter tamu aja sudah dapat. Akhirnya kita berbagi lah di situ. Berbagi ya. Jadi kelompok-kelompok ini kelompok misalnya jeep, kelompok homestay, kelompok ini mereka saling menguatkan gitu ya Mas untuk tamu ya. Oh begitu ya. Walaupun hanya sekedar merekom, Mas ini ada tamu yang butuh. Dia kadang-kadang nggak mengharapkan dapat apa-apa. Tapi yang punya ini sudah otomatis. Oh Mas, ya, terima kasih kemarin sudah fee-nya ini, hitungannya sak ini. Nanti di rumah makan juga, di river tubing, di jeep itu juga ada itunya. Itu aturannya sama semuanya Mas, setiap kelompok atau mungkin setiap kelompok punya setiap kelompok punya aturan masing-masing. Ada yang 10%, ada yang 5%. Lama-lama kan teman-teman tahu. Jadi kita bawa ke sana itu bukan hanya sekedar membantu, tapi ternyata ada imbal baliknya. Walaupun hanya nilainya kecil, tapi kalau konsisten dikumpulkan ternyata besar juga ya. Nanti setelah itu gantian. Yang awalnya dibawain tamu akhirnya bawain tamu juga. Tempat saya sudah penuh atau sudah isi, gantian lah tak antar ke situ misalnya. Gantian nanti juga di sistem itunya pembagiannya lah, ucapan terima kasihnya atau fee-nya itu dapat lah. Nah Mas, mengurus beberapa kelompok ini kan pasti ada ya dinamika tadi ya dibilang ya. Betul sekali. Crash-nya itu kan betul banyak sekali. ya, crash-nya itu kan tinggi ya. Gimana itu Mas biar apakah dengan ada pertemuan atau mungkin ada apa yang menjembatani komunikasi gitu, seperti apa sih Mas kalau di Kemuning gitu Mas? Kalau soal pertemuan tentunya masing-masing kelompok ini sudah punya pertemuan rutin. Jadi saya di Pok Darwis ini tidak mengharuskan teman-teman untuk secara rutin tiap bulan ketemu enggak. Biasanya kita ketemu hanya insidentil ataukah kita masuk ke kelompok-kelompok yang terhubung yang sudah ada. Misalnya dari Pok Darwis perwakilan kita ikut pendampingan di kelompok river tubing, Kali Pucung atau Sekempong kayak gitu. Jadi dari situ nanti kita sudah tahu apa sih permasalahan teman-teman, kita membantu untuk memberikan solusi atau menghubungkan dengan fasilitator yang bisa memberikan solusi dari permasalahan itu. Tapi inti dari resep untuk bisa aktif bergerak dengan teman-teman secara sosial itu
adalah harus banyak maklum. Harus banyak maklum. Gimana tuh Mas? Ya, karena maklum itu. Ya selazimnya orang kebanyakan, apalagi orang di desa dengan berbagai macam karakter, latar belakang, pendidikan, pasti akan sangat berbeda sekali. Saat kita pertemuan, ya kalau di kantor enak Pak, kalau tidak hadir takut sama bos. Ya kalau di kampung nggak ada yang ditakutin. Harusnya yang datang 50 orang, yang datang cuma 10 orang, 20 orang. Sudah biasa itu Pak. Jadi kalau kita nggak banyak maklum, akhirnya kita sendiri yang dongkol gitu kan. Ya resep untuk berkegiatan di kampung bersama teman-teman komunitas itu adalah banyak maklum. Banyak maklum. Kalau kita nggak banyak maklum nanti cepat tua Pak. Cepat tua benar. Nah itu kan pertemuan itu setiap hari apa Mas? Atau setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu? Masing-masing komunitas punya jadwal sendiri-sendiri. Oh jadwal. Ya di luar untuk Pok Darwisnya kita tidak punya pertemuan rutin yang harus dilakukan tiap bulan, itu nggak ada. Tapi kita sering diminta bergabung di pertemuan rutin mereka. Nah rata-rata pertemuan rutinnya kelompok-kelompok usaha wisata ini 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Lah kalau itu saya ikuti semua dalam 1 bulan kan saya sudah ikut berapa pertemuan. Nanti kalau saya mengagendakan pertemuan sendiri di Pok Darwis, saya mungkin sudah nggak punya malam kosong lagi untuk karena rata-rata ketemuannya malam. Bener pasti malam ya. Iya rata-rata malam. Walaupun ada yang siang juga. Kan Mas Wawan pernah cerita aja bahwa pengelolaan itu dari pertemuan, jadi uang itu semua masuk atau benefit itu masuk semuanya ke kelompok, baru setelah sebulannya dibagi dengan ini. Nah, itu bagaimana itu manajemennya kalau kayak gitu Mas? Ya tiap kelompok itu berbeda-beda. Ya kalau kelompok yang sudah eksis, sudah ada yang dibagi, ya modelnya seperti itu. Misalnya kita ada kerja selama 1 bulan. 1 bulan. Ya nanti ya seperti gajian itu Pak. Seperti gajian. Jadi nanti dalam pertemuan ini pembawa acaranya, acara berikutnya nggih punika gajian. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Lah nanti bagian administrasi itu manggil, Pak Sinten, Pak Giman. Nah kita dapat sekian nggih, niki kemarin kerjanya sekian. Nah itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya bisa melihat tetangga-tetangga saya, sedulur-sedulur saya itu bisa mendapatkan hasil langsung dari adanya wisata itu. Yang di luar itu kadang-kadang ya ada juga yang sistemnya nanti kita kerja pulang langsung bisa minta dulu, tapi sebagian, sebagian. Anggaplah kerja bayarannya 100.000, ya sudah boleh diambil 50.000 dulu. Nah, nanti nunggu catatan, rekap dan lain sebagainya. Kemarin sudah diambil berapa lah, sisanya baru dibawa. Ya itu sebagian sistemnya gitu. Ada juga yang sistemnya job. Misalnya kalau kayak komunitas jeep gitu, kan kita tidak gajian setiap bulan. Nah tapi dalam 1 bulan itu kita ada berapa kali job. Nanti sudah ada catatannya semua. Koordinator yang ngatur personil itu sudah ada. Jadi nanti jeep nomor sekian atas nama sekian. Lah ini sudah ada beberapa amplopan di situ. Gitu ya. Yang tanggal sekian, ya tanggal sekian. Jadi memang itu dibuat atau berjalan secara alami aja Mas? Berjalan secara alami. Oh gitu ya. Tumbuh secara alami dan dari perjalanan waktu aja ya. Betul. Yang awalnya setiap kerja langsung pengen dapat, kerja langsung dapat. Akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah kalau ini kita kumpulkan lah 1 bulan kan mungkin bisa buat yang lain. Tapi kalau kita langsung terima ya habis juga buat beli apa lah kayak gitu. Akhirnya kita kan harus memanage keuangan yang ada itu di manage dengan baik, dikelola dengan baik supaya nanti bisa dipakai sesuai prioritasnya kayak gitu. Nah Mas, sewaktu kelompok ini sudah numbuh sendiri secara organik gitu ya, yang tidak perlu ada aturan yang baku gitu ya, tapi warga sudah mengetahui gitu ya. Apakah muncul ini lagi nggak ide-ide baru apa Mas kira-kira dari warga atau mungkin untuk pengembangan selanjutnya gitu Mas? Ya, itu melalui diskusi-diskusi pendampingan dari Pok Darwis ataupun dengan komunitas tersebut ya itu mengalir Mas. Kalau kita cuman gini-gini aja ya sudah kita dapatnya cuman gini-gini aja.
apalagi nanti kalau ada pesaing baru, istilahnya kompetitor lah, pasti juga akan turun. Jadi mau tidak mau kita harus memikirkan sesuatu yang baru, ataukah inovasi lah. Kalau selalu saya bilang ke teman-teman tuh, 3N, inovasi itu 3N. Apa Mas? Yo, kayak ini yang disampaikan simbah-simbah itu, 3N itu N yang pertama niteni. Ya, terus N yang kedua niroke. Terus N yang ketiga nambahi. Niteni, niroke, nambahi. Biar apa? Kita punya sesuatu. Lah itulah inovasinya seperti itu. Tidak harus kita memiliki sesuatu yang benar-benar baru, itu enggak usah. Kita ngamati yang lain di tempat lain, kemudian meniru dan nambahi. Kalau istilah lainnya ATM itu ya. Amati, tiru, modifikasi. Lah kalau di kampung biar mudah diingat oleh teman-teman, saya selalu menyampaikan 3N. Nah, niteni, niroke, nambahi. Itulah prinsip inovasi. Supaya kita bisa bertahan dalam usaha wisata yang kita jalankan. Nah, di Kemuning sendiri kan banyak ya Mas, rumah makan, terus kelompok-kelompok jeep kan juga bermunculan terus ya setiap hari ya. Nah itu kalau di kelompok Mas Wawan ini untuk rumah makan dan ini segala macam itu berapa kira-kira jumlah anggotanya Mas? Saya ini jadi pengurus paguyuban rumah makan atau paguyuban resto sekecamatan Ngargoyoso. Ini yang sudah bergabung di paguyuban ada 27 rumah makan. Tapi sekecamatan. Ya, kalau di Kemuning sendiri tidak sebanyak itu karena sebagian masih warung-warung itu kita sebenarnya kita ajak juga UMKM gitu. Iya, tapi belum mau. Gitu. Masih kurang pede. Padahal kita sebetulnya terbuka saja kalau ada warung yang pengen bergabung di situ tidak masalah. Mereka yang kurang pede karena namanya masih warung gitu kan. Padahal sebenarnya sama saja. Sama aja ya. Yang di Kemuning sendiri kita juga bergabung di paguyuban. Akhirnya kita berkomunikasi. Kita punya grup media untuk komunikasi itu ya kita sampaikan. Mulai dari reservasi ini misalnya penuh, siapa yang kosong, kita saling menginformasikan. Kalau ada masukan, komplain dari tamu dan lain sebagainya, kita secara berkala kita juga evaluasi, menyampaikan ke teman-teman. Kemarin saya dapat komplain seperti ini, biar bisa jadi bahan evaluasi juga bagi bersama. Atau bahkan ada penipuan misalnya, waduh. Ini ada modus penipuan, atau saya habis ketipu nih, suruh transfer balik dan lain sebagainya, ternyata kok enggak kayak gitu. Jadi media komunikasi kita itu juga bisa memberikan manfaat, informasi-informasi itu supaya kita tidak menjadi korban berikutnya lah. Gitu. Kita berkumpul itu supaya saling menguatkan. Nah, apalagi kalau saya jalan-jalan ke Kemuning itu kan pasti objek ada yang paling menarik adalah jeep ya. Jeep itu kan jadi magnet ya Mas. Ini kan pelakunya juga banyak ya Mas. Nah itu kalau di Kemuning sendiri memang per kelompok ada punya banyak kelompok gitu atau bagaimana pengelolaannya Mas? Kalau di Kemuning untuk komunitas yang utama utama dan paling tua, paling lama di situ sejak mulai merintis sekitar hampir 5 tahun yang lalu itu sudah ada. Itu ada komunitas besar di situ. Namanya Kemuning Jeep Adventure. Saya juga bagian dari pengurus di situ di bidang kelembagaannya. Anggotanya sekarang sudah 91 ya. Jeep. 91 Jeep. Ya sebetulnya masih banyak yang ingin bergabung di situ. Tapi kan kita ada batasan-batasan. Jangan sampai kita memasukkan semua nanti jobnya malah hanya sedikit. Akhirnya listnya atau berangkat kerjanya, ngejobnya kan jadi berkurang kayak gitu. Makanya kita secara bertahap ditambahi jumlah anggota dengan jumlah tertentu. Gitu. Dulu hanya ada awalnya 20, kemudian jadi 50, nambah lagi 60 sekian, nambah lagi ini sekarang sudah 91 karena kita mengukur job kita ini kalau dengan anggota segitu ini sudah berani. Sekarang sudah mulai banyak job atau list Jeep yang masuk di komunitas kami. Lah yang belum bisa bergabung itu juga tetap tergabung dengan kita. Jadi mereka membuat kelompok-kelompok kecil, nanti saat armada
kita kurang kayak gitu, kita jawil mereka. Oh, bisa ya. Ya, jadi dalam komunitas JIP itu semata-mata tidak hanya mengejar profit. Ya. Karena orientasi kita ke guyub rukun. Yeah. Ya, kalau memang itu masih bisa bergabung ya kita ajak gabung. Tapi kalau ternyata hitung-hitungan pertimbangan job dan lain sebagainya belum bisa bergabung, tetap kita berhubungan baik dengan mereka dengan kita berikan kemudahan-kemudahan. Kita kan punya track off-road ya di Jimber Park kayak gitu. Ya untuk anak-anak Kemuning yang belum bisa bergabung sebagai anggota komunitas ya dia ada pengecualian. Untuk masuk itu kalau yang lain tiketnya sekian, ya untuk anak Kemuning sekian. Kita bukan hanya ke Kemuning saja, kita juga membangun jaringan dengan kelompok-kelompok JIP yang lain. Ya. Misalnya kayak Bentur di Berjo, gitu. KJP, kemudian di Girimulyo, di desa-desa sekitar. Nah, kita juga berikan kemudahan-kemudahan untuk masuk ke trek kita. Nah, itu ternyata juga membangun guyub rukunnya, bukan hanya pelaku JIP wisata di desa Kemuning saja, tapi dengan desa-desa yang lain. Oh, begitu ya Mas ya. Jadi saat kita kekurangan armada gitu, kita bisa jawil teman-teman dari Senatah lah atau Bentur lah kayak gitu. Nanti kalau misalnya sana gantian. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berkompetisi itu enggak. Kita malah berkolaborasi. Sinergi untuk sama-sama kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisata di Kemuning dan sekitarnya. Iya. Nah, dulu kok bisa banyak ide itu tuh, apakah terpantik dari mana Mas? Ataukah ada influence dari luar atau apa gitu Mas? Atau mungkin kerjasama gitu? Enggak. Berawal dari keinginan untuk maju, Pak. Maju ya. Keinginan untuk maju, kemudian kita sadar bahwa kita di kampung ini penuh dengan keterbatasan. Akhirnya kita banyak minta tolong. Minta tolong orang yang ngerti. Kalau misalnya, di sana kok bisa maju di JIP Lavator Jogja, ya kita belajar ke sana, Pak. Oh gitu. Sewa bis. Nanti iuran gitu kan. Gitu ya? Disubsidi oleh kasnya komunitas kayak gitu. Tapi yang mau ikut ya iuran, karena kalau hanya dari kas komunitas ya kurang gitu. Kita belajar ke sana. Oh gitu. Kita belajar ke sana. Untuk yang lain-lain kita juga banyak minta bantuan dari kampus-kampus, Pak. Kampus-kampus. Dari akademisi kayak gitu. Pendampingan gitu. Dari bidang dari jurusan pariwisata misalnya. Kami minta datang ke desa kami. Ke ini untuk memberikan pemahaman ataupun pengetahuan tentang bidang yang diminta. Misalnya peluang menangkap usaha di bidang pariwisata, ya nanti ahlinya ya dosen pengajar pariwisata. Gitu. Kalau nanti ada yang tertarik di bidang dokumentasi wisata, nanti kita datangkan juga pengajar dari kampus yang membidangi itu. Gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang pun kami masih memohon dukungan dari kampus-kampus yang lain. Makin banyak tenaga ahli, pengajar atau ahli di bidangnya membantu kami. Saya yakin nanti dengan keterbatasan kami itu kita juga akan bisa belajar dikit-dikit. Begitu. Jadi juga tidak hanya menggait ini ya Mas, dari ya warga sekitar, tapi juga dari kalangan-kalangan kampus sekitar Solo gitu ya. Betul. Saat ini sampai Solo, Jogja, Salatiga pernah datang ke kami. Gitu. Itu bentuknya pendampingan gitu ya Mas, dari pendampingan, pelatihan, workshop, sertifikasi itu ada juga. Sampai sertifikasi ya. Kalau sertifikasi kami minta dukungan dari dinas pariwisata kayak gitu. Karena kalau sertifikasi sendiri, Pak, kan mahal, Pak. Mahal ya, kita minta dukungan. Kita tidak minta uang ya, tapi kita minta dukungan itu. Akhirnya asesor didatangkan, acara diadakan di tempat kami. Akhirnya teman-teman bisa ikut sertifikasi pemandu wisata, sertifikasi untuk pelaku perhotelan, front office misalnya. Ya, kita harus secara bertahap meningkatkan kemampuan kita. Lebih profesional ya. Jadi betul. Bisa tamu juga menjadi lebih percaya gitu ya. Dan kita tahu ilmunya lah, Pak. Kadang-kadang kita ini sudah merasa
merasa ngerti, tapi ternyata salah gitu kan. Tapi kalau ada yang mendampingi, ahli-ahli yang mendampingi, saya kira akan lebih bagus. Oke. Ya, Mas Wawan, ini ada minuman dan daharan. Monggo sekalian. Boleh loh Mas, sambil ngobrol mau dicicip juga monggo. Siap. Gitu ya. Tadi Jadi biar bebas gitu. saat off sudah curi-curi tadi Pak, sudah berkurang tadi minumnya gitu kan. Saat break tadi yang sudah saya langsung kondisikan. Siap. Iya. Jadi boleh nggak usah, kita santai aja Mas. Baik. Nah Mas, selanjutnya nih, saya sih sangat seneng gitu ya Mas, bicara masalah pemberdayaan masyarakat gitu. Karena kalau bukan kita sendiri masyarakat gitu ya, siapa yang mau menggerakkan gitu ya. Kadang kalau pemerintah kan tugasnya sudah terlalu banyak gitu. Jadi mungkin memang gerakan-gerakan masyarakat ini yang ditunggu gitu ya. Mungkin masyarakat juga membutuhkan penggerak-penggerak atau inisiator-inisiator seperti Mas Wawan ini. Nah, dalam lingkup di sekitar Mejora Cafe, oh ya buat sedulur-sedulur, teman-teman membangun jiwa, Bolo Hanoman, kalau kita Bolo Hanoman itu Mejora Cafe ini dikelola oleh Mas Wawan di Kemuning. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bolo Hanoman mau main gitu, ada di Kemuning ya Mas? Di Kemuning, Dusun silakan. Kemuning, di Jalan Paralayang. Ke arah Bukit Paralayang itu. Ya, kalau dusunnya masuk Dusun Kemuning. Ya. RT 1 RW 2 Desa Kemuning. Desa Kemuning. Justru malah itu dusunnya Dusun Kemuning, Desa Kemuning. Asli Kemuning. Asli Kemuning. Oh, nje. Nah, ini sewaktu Mejora ada ini kan pasti memberdayakan masyarakat sekitar itu. Betul. Nah, seperti apa Mas kalau yang pemberdayaan di Mejora sendiri Mas? Kebetulan Mbak, saya tertarik dengan pemberdayaan masyarakat itu sejak saya masih bekerja di kementerian. Oh, nje. Waktu saya tugas di Bali waktu itu, saya itu didampingi oleh salah satu NGO dari Jepang sana untuk menjadi fasilitator masyarakat. Dan kita dilatih untuk seperti itu, untuk mendampingi atau memfasilitasi masyarakat. Dan itu kami praktekkan saat saya bertugas di kementerian. Saya dulu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Saya bekerja di Taman Nasional, di kawasan konservasi. Kan di sekitarnya itu ada desa-desa yang harus kita tingkatkan kesejahteraannya, menjadi tugas pokok dan fungsi kami, tupoksi kami. Tupoksi Ya akhirnya setelah kami dilatih menjadi fasilitator masyarakat, kami masuklah mendampingi desa-desa itu, supaya mereka juga bisa mandiri, bisa berdaya. Nah, setelah saya keluar dari kementerian, saya pulang ke kampung halaman sendiri. Saya jadi ingat dulu, dapat sangu dah ya. Iya, dulu desanya orang aja saya dampingi. Nah, kenapa desa sendiri saya juga enggak mengabdikan diri untuk pemberdayaan masyarakat di situ. Akhirnya tidak perlu berpikir panjang dalam membangun usaha seperti kafe saya sendiri. Tempat usaha saya sendiri di Mejora itu, Mejora Cafe dan homestay, ada villa juga. Itu juga akhirnya pikiran saya langsung saya praktekkan pemberdayaan. Pertama saya susun semacam visi misi lah, sederhana kayak gitu. Bahwa yang bekerja di Mejora Cafe atau tempat usaha saya itu saya prioritaskan orang-orang sekitar dulu. Orang luar boleh kalau memang orang-orang sekitar sudah tidak ada lagi yang berminat ya gitu. Makanya sampai sekarang ya sudah tonggo-tonggo dewe kabeh. Tidak ada yang punya basic barista, yo belajar barista, bikin kopi itu sampai ke Jawa Timur waktu itu. Gak bisa masak, bukan chef profesional, yo ayo belajar. Kita belajar dari mana saja bisa, dari YouTube bisa, kita cobakan, testernya kita sendiri. Begitu sudah layak jual ya, oke, berani masukkan buku menu. Nah, terus selain tenaga kerja, SDM itu langsung dari masyarakat sekitar. Saya mengelola usaha itu kan tidak sendiri. Ada fasilitas tempat parkir dan tenaga keamanan dan lain sebagainya. Saya serahkan itu kepada masyarakat. Tujuannya apa? Karena saya tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak ke lingkungan, misalnya kas RT misalnya. Ya saya bisanya memberikan
tempat parkir itu untuk dikelola oleh masyarakat. Misalnya. Nah, ternyata dalam pengelolaan parkir itu kalau kita kelola dengan baik itu bisa memberikan pemasukan yang cukup banyak buat kas RT kita. Jadi itu dikelola oleh kelompok masyarakat. Nilai plusnya buat saya apa, Pak? Saat warung saya ramai atau ada yang reservasi yang sampai malam bikin keributan dan lain sebagainya, nggak ada yang komplain harapannya itu kan. Karena apa? Parkirannya ya rame. Kas RT ini ya terisi banyak. Nah itulah awal mikir saya segala sesuatu itu harus dikerjakan bersama masyarakat sekitar. Kalau masyarakat dapat manfaat baik langsung maupun tidak langsung, harapannya usaha kita juga lancar gitu kan. Tidak ada komplain, tidak ada masalah. Karena yang kita cari kalau di kampung ini apa, Pak? Yang kita cari adalah kenyamanan tinggal. Kalau kita nyaman dalam menjalankan usaha, kita nyaman dalam bertempat tinggal, saya kira usaha yang kita jalankan akan berjalan dengan baik. Entah hasilnya itu banyak atau sedikit, kita menikmati gitu, Pak. Itu. Nah, Mas, kan misalkan ya, kan di Mejora kan juga numbuh bersama masyarakat ya. Terus yang dikembangkan apa, Mas, di sekitar Mejoranya itu, Mas? Saya circle-nya atau lingkaran yang saya kerjakan ini, saya berusaha dari tempat yang paling kecil dulu. Pertama di tempat usaha saya, lapangan parkirnya, kemudian ya di lingkungan saya. Saya dampingi anak-anak Karang Taruna, Pak. Anak-anak Karang Taruna tingkat RT, namanya Pamuji. Paguyuban Muda Mudi RT 01, gitu kan ya. Pamuji. Iya. Itu yang akhirnya sekarang kita sudah memiliki mini zoo atau kebun binatang mini. Namanya Taman Satwa Kemuning. Nah, mini zoo Taman Satwa Kemuning itu dikelola oleh anak-anak Pamuji tadi, Karang Taruna tingkat RT. Dan itu sudah berjalan selama hampir 3 tahun ini. Bulan Oktober nanti sudah genap 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi dari situ harapannya bisa menambah lapangan pekerjaan. Pertama itu bagi warga. Kemudian kalau tempat itu sudah ramai, tentunya kan tetangga-tetangga bisa bikin warung, bisa buka usaha, jualan apalah di situ. Terus harapan jangka panjangnya, kalau di seputaran tempat usaha saya itu ramai, setidaknya kan kita dapat imbasnya. Oke, parkirnya di sana aja, nanti makan siangnya di Mejora, misalnya Mejora Cafe. Jalan-jalannya ke mini zoo, atau sebaliknya orang yang dari Mejora Cafe sambil nunggu pesanan anak-anak, saya pengen lihat hewan-hewan, Pak, di mini zoo, karena koleksi kami juga sudah cukup lengkap. Nah, mini zoo ini dikelola oleh Karang Taruna RT ya, Mas. Karang Taruna tingkat RT. Tingkat RT ya. Wah, itu kan saya belum bisa mikir ini pembiayaannya pertama seperti apa itu. Jadi saya di sana itu dari awal, dari belum adanya mini zoo itu saya sudah mendampingi di situ. Kalau ini saya pikir untuk membuat satu kebun binatang mini, kalau kita yang mengusahakan biaya sendiri jelas nggak mungkin. Satuannya berapa harganya, bikin kandang dan sebagainya. Ya kami minta dukungan dari berbagai pihak. Oh begitu. Yang pertama kami ketemu dulu mitra partner kita, itu yang punya satwa, kolektor satwa itu, Pak. Nah, kolektor satwa, dia banyak punya satwa. Kita tawari beliau untuk kita rawatkan sebagian. Begitu. Iya, daripada di sana juga nanti tidak ada tempat atau kurang perawatan. Lah kalau di tempat kami kan tempatnya masih luas, kandang juga kita siapkan, pakannya juga kita ikut petunjuknya sana, dan itu ternyata kami dipercaya selama 3 tahun ini. Satwa titipan dari mitra itu satwa-satwa utama dari beliau, seperti rusa, tutul India, merak India, kemudian burung unta. Wah, udah tinggi ini. Burung unta ya kan. Merak juga ada. Burung makau harganya berapa? Burung nuri, kura-kura sulcata, kemudian ular-ular albino. Orang nggak percaya kalau itu yang punya Karang Taruna. Wah, apa iya Karang Taruna bisa beli kayak gini? Ya kalau beli jelas nggak mampu. Tapi kita kan punya jaringan. Kita bermitra. Kita tawarkan kepada kolektor satwa itu supaya
satwanya taruh di situ, kita yang rawat, kita yang ngasih pakan. Nanti kalau ada anakannya silahkan kalau mau pindahkan ke tempat lain. Penangkaran dan budidaya juga ya Mas jadinya ya. Kalau kita nggak tangkarkan Pak, satwa itu lama-lama habis Pak. Habis ya. Paling-paling kalau satwa itu sudah tua kan mati gitu kan, atau kena sakit mati. Tapi kalau itu kita tangkarkan, yang sepasang bisa jadi 3 pasang, 5 pasang. Kalau sudah banyak, kandang kita nggak cukup kan ya dipindahkan ke tempat lain. Oh begitu. Mungkin kolektor mungkin punya jaringan yang lain, tempat yang lain gitu. Terus itu manajemennya seperti apa tuh Mas? Karena ini tingkat RT nih. Itu untuk koleksi satwa dari mitra ya. Kemudian kita minta support juga ke desa waktu itu untuk bikin kandang. Kalau kita bikin kandang dari bambu-bambu ya bisa Pak. Tapi kan kita mau bikin objek wisata gitu kan. Tidaknya yang strukturnya kuat, estetikanya juga bagus, juga jangka panjang lah gitu. Akhirnya disupport oleh desa, kantor desa Kemuning waktu itu sudah mensupport biaya untuk bikin kandang. Tapi ternyata nggak cukup Pak antara koleksi satwa dan kandang. Sebuah objek wisata kan harus ada fasilitas pendukung. Jalan masuknya bagaimana supaya bagus, karena tempatnya waktu itu papringan. Jadi tempatnya bambu-bambu itu, bambunya harus dikurangi biar tidak terlalu nutupi, tidak kotor, cahaya juga bisa masuk, orang nyaman di situ. Nanti akhirnya bertahap. Selama 3 tahun ini kita tidak berhenti menata. Kalau dibilang membangun ya membangun, tapi karena keterbatasan biaya, ada kelebihan berapa di situ ya kita kembalikan untuk penataan. Ya, jadi termasuk manajemen keuangan, manajemen SDM secara bertahap kita perbaiki. Nah, dulu saat ada uang ya yang paling cepat butuh aja itu dipakai, butuh ini ternyata yang prioritas malah belum, akhirnya kita perbaiki. Kalau ada uang ini prioritaskan ke perbaikan shelter ini, ke perbaikan akses masuk, ke kandang yang sudah rusak dan lain sebagainya. Akhirnya itu tertata. Nah ini pengembangan SDM nih Mas, yang saya masih juga bertanya-tanya. Ini kan Karang Taruna kan kadang untuk mengelola atau menjadi seorang pawang itu kan susah ya Mas. Apalagi ini orang awam yang tidak pernah misalnya pegang burung onta gitu. Betul. Itu kan dia harus membaca karakternya segala macam. Ini gimana itu untuk ini Mas? Pembelajaran buat para pemandu atau mungkin kipernya itu Mas. Dulu kiper pertama itu anak-anak Karang Taruna kita magang kan Pak, di salah satu semacam ya tempat kayak gitu juga, mini zoo juga. Ya mini zoo yang juga ngelola agrowisata waktu itu di Jogja waktu itu. Kita magang untuk perawatan satwa-satwanya itu. Ternyata magang singkat itu nggak cukup Pak. Tahun pertama itu juga ada kematian sampai kita bingung, sampai mental kita jatuh juga, takut dimarah yang punya lah. Nanti kalau kita mau ganti juga harganya segitu banyak, dari mana kayak gitu. Kita takut, sempat down juga. Tapi akhirnya dari kesalahan, kematian satwa itu kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau kita nggak mau belajar, lama-lama ya mati terus gitu kan. Habis tempat ini nanti akan tutup. Ya kita belajar lah. Kita coba-coba di belajar yang ngerti langsung, atau dari YouTube, atau kita berikan perhatian yang lebih. Pakannya kalau rusa itu beda dengan kambing biasa misalnya. Ya emang untuk persyaratan dia sehat, tumbuh apa ya coba kita penuhin. Ya kita membawa anak-anak yang ngelola, atau kalau bahasa di tempat kami itu kiper satwa itu awalnya belajar dulu. Tapi belajar itu hanya pengenalan Pak. Yang paling bisa saya sampaikan, yang bisa membuat mereka ngerti itu adalah pengalaman. Selama tahun pertama banyak kematian, tahun kedua ternyata kematian menurun, tahun ketiga sudah banyak yang bisa berkembang biak. Wah ini mulai dari burung nuri, kemudian musang, ini merak juga sudah bertelur kayak gitu. Itu sudah mulai. Apalagi burung merpati jinak yang kami punya itu sudah kebanyakan itu. Oh begitu. Iya kebanyakan, karena kapasitas tempatnya ya, tempat bersarangnya itu terbatas. Jadi mereka kadang bersarang di kolong
kandang satwa yang lain, gitu. di sela-selanya kandang ayam hias kayak gitu. Kalau jadi dengan mitra itu Mas, J. kerjasamanya itu J. itu kerjasamanya untuk satu satwa berapa tahun atau bagaimana tuh Mas kerjasamanya? Kalau tahunnya kita sepakat sih waktu itu setidaknya untuk tahap pertama itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi akhirnya kita perpanjang jadi 10 tahun. 10 tahun. Karena saking percayanya ke kita mungkin ya akhirnya 10 tahun lah biar di sana dulu yang penting bisa menghasilkan. Mungkin nanti kalau itu menghasilkan anakan-anakan yo mau berlanjut sampai kapanpun tidak masalah. Tidak masalah. Ya, karena beberapa satwa di tempat beliau itu tidak mau produksi, Pak. Tapi ternyata di tempat kita bisa produksi. Oh begitu ya? Kayak musang mozaik itu kan agak sulit. Ternyata di tempat kita sudah 3 kali dia beranak, itu kan? Oh begitu. Burung nuri juga. Mungkin karena di Kemuning dingin kali ya Mas. Kemuning dingin mungkin ya, butuh kehangatan. Kehangatan ya, musang. Iya, sampai heran itu yang punya ini di sana nggak mau produksi loh kok di Kemuning jadi. Seneng sekali beliau. Jadi bisa mengobati kesedihan saat tahun-tahun pertama kita kehilangan satwa ini kok mati dan lain sebagainya. Oh iya. Wah itu apa ya? Itu perlu effort yang tinggi juga ya. Udah kiper, harus ada kiper yang harus ngerti kebiasaan hewannya. Kan karakter hewan kan masing-masing juga. Betul, ya. Terus harus tahu makan, harus tahu bagaimana menangkar. Dan itu Karang Taruna tingkat RT, Pak. Tingkat RT. SDM-nya SDM lokal. Pendidikannya rendah, Pak. Pendidikannya itu ya ada yang SMA, ada yang SMP kayak gitu. Jadi tidak ada yang pendidikan tinggi sampai kuliah nggak ada itu. Awalnya saya tawarkan, tantang anak-anak itu, Karang Taruna itu. Kalau Karang Taruna punya kebun binatang, keren nggak? Keren Mas. Bagaimana kalau kita punya, gitu kan? Uang dari mana ya Mas? Buat bangun kandang, buat beli satwa, beli ini. Yang penting mau nggak? Terima tantangan ini. Kalau mau, ayo. Ini ada peluang, nanti saya lobby. Berapa orang Mas Karang Tarunanya itu? Kalau anggota Karang Taruna 30 orang, Pak. Karena tingkat orang. RT ya. Tingkat RT 30 orang itu aja sebagian ada yang merantau. Ada yang sudah berkeluarga, masih bergabung di Karang Taruna kayak gitu. Tidak apa-apa, tim kecil tidak apa-apa. Tapi yang tim inti benar-benar untuk merawat satwa di lokasi itu ada 7 orang. Oh 7 orang. 7 orang itu yang keseharian di lokasi ya. Itu ada kiper satwa, ada juga bagian kebersihannya, ada bagian pelayanan, tiket pengunjung dan sebagainya, ada juga yang bagian administrasi. Nanti untuk mencatat keuangan dan lain sebagainya itu ada semua. 7 orang itu ya. 7 orang. Tapi saat nanti weekend anggota Karang Taruna yang lain bantu jaga loket karena rame, di bawah juga harus melayani pengunjung. Kemudian saat bersih-bersih di mini zoo itu ada sungai. Oh kita bersihkan sungai, kita bikin perbaikan kandang, kita bersihkan area tanah lapang itu kayak gitu, dibantu oleh anggota yang lain. Oh begitu ya. Nah pasti ini ya Mas, dulu waktu awal bangun juga banyak suka dukanya ya pasti ya. Apalagi untuk manajemen itu kan nggak pasti lepas bongkar pasang personil itu pasti ya. Betul ya. Iya. Nah Mas, untuk anak mudanya sendiri itu gimana Mas? Apakah mereka pertama langsung antusias atau seperti apa Mas? Kalau dari SDM ya Pak, bongkar pasang personilnya kita itu bukan karena suka tidak suka Pak. Oh gitu. Sebetulnya semua suka, minat ya. Mengelola mini zoo itu sebenarnya suka. Tapi karena ada pilihan pekerjaan tempat lain, ada yang jadi TKI di luar negeri, akhirnya barulah kita cari ganti. Ada yang keterima dia bidangnya di desain dan lain sebagainya, hobinya gambar. Ada yang nawari jadi tukang desain kayak gitu, akhirnya pindah lah bekerja di sana. Jadi bukan seperti di perusahaan yang profesional ya.
misalnya tidak suka ya saya keluar. Atau dipecat, enggak ada. Enggak ada ya. Nah, mau mecat bagaimana dong, ini juga punya kita gitu kan. Tapi tetap harus ada leadernya. Ada leader. Ketua atau manajernya di situ itu adalah ketua Karang Taruna tingkat RT. Tingkat RT. Jadi merangkap lah ya ketua Karang Taruna Pamuji tadi merangkap sebagai manajer Minisu kayak gitu. Ini nanti kontrolnya itu ke anggota tetap. Kalau grafik ininya Mas, pengunjungnya Minisu sekarang bagaimana Mas? Kalau dilihat dari pertama, dari tahun pertama, kedua, ketiga sudah mulai naik Pak. Naik ya. Tapi kita tidak langsung berusaha menikmati. Ya. Nah, kita sadar bahwa objek wisata itu banyak yang harus disiapkan ya, fasilitas pendukungnya. Nah, saat kunjungan naik, terutama di weekend, setelah hitung-hitungan laporan akhir bulan, mungkin ada sisa sekian, itu kita prioritaskan untuk pengembangan. Nambah kandang, seperti sekarang ini kita masih nambah kandang merak gitu kan, karena kedatangan burung unta, jadi meraknya nanti taruh di mana ya kita buatkan. Yaitu kemudian surprise yang lain, toilet, kamar mandi, kurang, nanti kita tambah di area sana. Musolanya, kemudian kursi tamannya, pelan-pelan kita tata. Jadi tiap berapa bulan sekali ada pengunjung datang, sekarang beda ya, sekarang lebih bagus ya. Itu karena memang apa yang kita dapatkan tidak langsung kita nikmati. Yang penting nutup untuk operasional yang wajib seperti pakan satwa sama kiper itu juga kalau tidak kita honor ya tentunya dia berat juga, karena dia juga harus kalau suruh kerja bakti terus ya sulit. Akhirnya kita anggarkan untuk honornya atau gajinya, walaupun tidak seperti di tempat lain, karena mereka sadar ini juga kampung halaman kita. Kalau gajinya tidak sesuai di tempat lain ya sudah, kita nikmati lah itu kan. Yang penting seneng ya. Kesejahteraan itu hal utama ya. Wah, jadi Mejorain udah lengkap ya. Resto ada, aktivitas pengunjung wisata ada. Nah, kalau mau menginap Mas, ada nggak Mas? Ada Pak. Ada ya. Jadi kalau Mejora itu yang awalnya tadi hanya kedai kopi, kita biar agak keren kita sebut Mejora Cafe. Kemudian konsepnya berkembang ke resto, karena ternyata ada yang menanyakan makanan berat. Jadi akhirnya jadi Mejora Cafe and Resto. Nah, dari situ ternyata kita nangkap peluang lagi. Ada orang nanyakan kalau nginep di mana ya gitu. Akhirnya secara bertahap kita bangun tempat penginapan. Namanya Mejora Homestay gitu kan. Bertahap hanya menyiapkan dari 2 kamar ke 4 kamar. Nanti nambah lagi, sekarang sudah 8 kamar yang di penginapannya. Kemudian dari yang model kamar-kamar, karena waktu itu Covid ya, saya pikir kalau harus barengan malah nggak laku. Tapi dengan kita bikin kamar-kamar ternyata laku waktu itu. Nah, setelah ini laku, kemudian kafe jalan, kita kelola lagi. Sekarang kita nambah unit villa yang bisa dipakai untuk rombongan keluarga. Jadi ada Mejora Homestay, ada Mejora Villa. Total untuk jumlah kamar sekarang sudah ada 15 ya. Tapi bukan hanya di situ Pak. Di situ ya. Karena saya merasa kalau hanya ada tempat menginap hanya ada di tempat saya, nanti permintaan pengunjung tidak bisa terpenuhi. Misalnya rombongan yang pakai bis besar kan nggak cukup di tempat kami Pak. Akhirnya saya ajak tetangga-tetangga untuk ayo kita bikin kampung homestay. Akhirnya kita punya Instagram sekarang kampunghomestay.id. Kampung homestay ya. Nanti bisa dilihat di kampunghomestay.id itu. Saya mengkoordinir para pelaku usaha villa ataupun homestay itu yang ada di seputaran saya. Di satu RW itu kita berkumpul dalam sebuah grup namanya Mitra Villa RW 2 ya. Berapa orang itu Mas? Itu unitnya sekarang sudah hampir 20 Pak, 19 unit. 19 rumah jadinya ya. 19 rumah. Ada yang rumah tinggal separuhnya dipakai sendiri, separuh di renov, disewakan kayak gitu. Ada yang rumah
peninggalan orang tuanya sudah tidak terawat, direnov lagi untuk jadi penginapan kayak gitu. Ada juga yang punya rezeki mungkin ya. Oh ini kebun terus dibikin villa baru dan sekarang sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Jadi kalau di tempat kami seputaran Medjora mau menginap 100 orang, 200 orang sekarang bisa. Oh begitu. Kita bagi-bagi di villa-villa ataupun homestay yang ada di seputaran. Itu kebetulan saya ditunjuk juga oleh teman-teman pelaku itu sebagai koordinator. Nah kalau standarisasi homestay-nya seperti apa Mas? Kan ataukah memang ya udahlah numbu organik aja nggak usah ini gitu? Bertahap Pak. Bertahap ya. Yang pertama saya sampaikan ke teman-teman, kalau memang bisanya cuma menyiapkan 1 kamar tidak apa-apa. Yang penting nanti dijaga kebersihannya sama kamar mandinya. Nanti secara bertahap kita tingkatkan fasilitasnya, kita upgrade lah kamarnya. Kamar mandi mulai dikasih pemanas air dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi yang punya rezeki memang serius mau usaha di bidang itu, kami sudah mengarahkan untuk fasilitas pemanas air. Karena kalau di Kemuning itu kan udaranya dingin kita pegang air saja kayak air es kayak gitu. Kalau tidak ada pemanas air ya nggak laku gitu ya. Kecuali itu anak kos gitu kan, yang budgetnya minim sekali. Rata-rata kalau wisatawan fasilitas yang ada itu harus ada pemanas air. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin tidak masalah karena tempatnya sudah dingin. Nah selain itu kami juga meningkatkan kapasitas SDM-nya. Kita minta bantuan orang-orang perhotelan atau dosen perhotelan kayak gitu untuk membina. Dari Dinas Pariwisata kemarin juga ada. Bagaimana sih seharusnya pengelolaan unit penginapan yang bagus ya gitu. Itu kami dilatih untuk itu. Kenapa spray harus satu warna atau syukur-syukur bisa putih kayak di hotel. Karena ya sebelumnya namanya orang kampung Pak, ben ora gampang reget. Kembang-kembang lah ya. Kalau batik yang seragam itu memang konsepnya begitu ya. Tapi kan ada kembang-kembang lah kayak kita pakai sendiri gitu. Tapi sekarang udah mulai bertahap. Jadi tetangga-tangga sudah mendapatkan penjelasan dari ahlinya tadi. Oh ya betul juga. Dari situ ternyata kok tempat kita lebih sering terisi. Karena dari foto yang dilihat calon yang menginap kan lihat kamarnya biasa aja. Spray ini kembang-kembang misalnya. Kemule atau selimutnya ya koyo ning omah kae. Tapi setelah kita siapkan kemudian ditunjang dengan dokumentasi yang bagus, media sosial yang bagus, ya sekarang udah mulai. Kalau mau menginap yo di sana. Gitu. Bagus. Nah itu lewat kelompok Karang Taruna juga Mas. Misalkan mereka mau menginap terus mereka harus datang gitu. Itu adminnya Instagram ya. Ya yang muda-muda kan Mbak. Tapi untuk kontak langsung ke ownernya juga bisa. Jadi di Instagram kampung-homestay.id itu juga langsung ke ownernya. Langsung ke ownernya bisa, lewat adminnya juga bisa, lewat salah satu owner nanti direkom ke villa yang lain tidak masalah. Begitu. Rata-rata berapa Mas? Rate-nya kalau model kamar itu Pak, itu mulai dari 300.000 sampai 400, 350 saat weekdays, nanti weekend 400 misalnya. Itu kalau yang model kamar. Tapi kalau yang model villa itu tergantung kapasitas dan fasilitas. Harga itu mulai dari weekday itu mulai dari 1.200.000 sampai 1.700.000 ada. Tapi kalau weekend itu bisa 1.500.000 ke atas. Ada juga yang kapasitas besar itu kamarnya lebih dari 6 kayak gitu, bisa di atas 2,5 juta. Oh begitu. Karena rata-rata orang rombongan yang cukup untuk 40 orang yang mana tentunya kita harus menyiapkan tempat tidur yang lebih banyak, menyiapkan ruangan yang lebih luas gitu. Syukur-syukur bisa fasilitas penunjang berupa kolam renang kayak gitu. Jadi harganya mulai dari rata-rata 1.200.000 sampai ke 3,5 juta ada Pak. Sama makannya juga udah ya kalau homestay itu ya. Kalau gitu. Tergantung perjanjiannya. Ada yang room only. Room only. Atau lepas kunci kalau model villa. Disiapkan survei cocok harga dan lain sebagainya. Udah
lepas kunci nanti dikasih kontak. Kalau ada kerusakan baru nanti itu. Kalau yang model kamar juga ada yang room only, ada juga yang include breakfast misalnya. Seperti tempat saya, karena saya punya tempat makan ya, restoran atau kafe ya, kita tawarkan kepada pengunjung mau include breakfast atau tidak. Oh gitu. Makan malam mau apa, diantar ke kamar juga bisa kayak gitu. Iya. Oh, jadi memang ini kelompok apa tadi Mas namanya Mas? Mitra Villa. Mitra Villa RW2. Mitra Villa RW2. Ya. Itu memang jadi memang disiapkan untuk pengembangan di Kemuning ya. Ya. Oh. Kalau yang lingkup desa kami juga tergabung di Paguyuban juga, Pak. Oh gitu ya. Karena salah satu pengurus Pok Darwis kami itu juga pengurus homestay villa di Desa Kemuning. Kami tetap berkoordinasi. Jadi kalau yang saya secara pribadi utamanya ke lingkup RW tadi. Tapi saya sebagai ketua Pok Darwis di seluruh Kemuning. Seluruh Kemuning kira-kira mana yang butuh pendampingan atau mungkin masih kosong, kita ada tamu, kita rekom ke sana. Oh begitu. Jadi saya tidak hanya ke RW saya saja, tapi juga ke Kemuning. Tapi kapasitas saya berbeda. Kalau di RW sebagai personal ya tanggung jawab ke Tonggo Teparo. Tapi karena kalau yang di seluruh Kemuning, Pok Darwis, kebetulan salah satu pengurus Pok Darwis itu adalah pengurus juga di usaha penginapan Paguyuban Villa di Desa Kemuning. Oh ya begitu ya. Wah menarik sekali. Jadi semuanya ada ya di Kemuning itu. Aktivitas kebun binatang ada, restoran banyak, restoran ada, homestay ada. Gitu ya Mas. Jeep bisa, outbound bisa juga. Outbound nanti penyelenggaranya, trainernya dari anak-anak lokal juga, Pak. Oh begitu. IO di Kemuning, event organizer lokal di bidang pariwisata di Kemuning ini sudah cukup banyak. Ya. Dan anak-anak lokal juga, trainer outboundnya, tersertifikasi pastinya. Sebagian sudah tersertifikasi, sebagian ya masih dari sisi keahlian belum begitu ini ya, mereka masih jadi asisten misalnya. Tapi itu anak-anak warga Kemuning juga. Dan mereka juga pengurus di Pok Darwis juga ya. Jadi semua terhubung ya. Pok Darwis itu tidak mengelola destinasi, tapi memang butuh apa-apa bisa. Mau outbound bisa, mau nginep bisa, mau river tubing bisa, ngejip ya semua bisa. Destinasi juga punya. Kebun binatang ada, Lembah Sumilir ada, Kalimas ada, Tubing ada 4 di Kemuning aja. Kali Pocong, Pring Kuning, Gunung Cilik sama Tubing Sekempong. Dikelola oleh warga, oleh anak-anak. Wah ini yang menarik, itu pasti akan menjadi lebih sustain ya, menjadi lebih bertahan lama gitu ya. Karena yang penting kan bagaimana keberlangsungan lebih lama dan lebih memberdayakan masyarakat dan juga profitnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat juga. Itu Mas. Manajemennya simpel karena memang dari masyarakat untuk masyarakat. Ya ini yang menjadi penasaran saya yang terakhir nih Mas Wawan. Siapa? Tadi kan rahasia sudah kebuka ya. Nah ini yang menjadi penasaran saya nanti ke depannya seperti apa Mas Kemuning, Dusun Kemuning, Desa Kemuning mau ada rancangan apa ini di Mas Wawan ini? Terima kasih Pak. Kalau bicara soal harapan, sebetulnya kalau saya bicara dari awal tadi Kemuning bisa berkembang itu kan kami ya. Saya bersama teman-teman. Yang awalnya saya bersama 1 orang teman. Awalnya berkembang lagi menjadi 5 orang teman. Jadi 10 orang teman yang sama-sama memikirkan Kemuning. Supaya ke depan pengen seperti apa kayak gitu. Jadi harapan saya ya semakin banyak orang yang peduli dan sadar bahwa Kemuning itu bisa berkembang karena kita sebagai warganya. Jelas saya nggak akan mungkin action sendiri bisa menyebabkan efek yang besar, tidak bisa. Nah makanya action saya ini harapannya bisa menggandeng lebih banyak orang. Ini dari Karang Taruna RT, nanti Karang Taruna RW, dari Pok Darwis tingkat desa, nanti bisa ke lingkup kecamatan, ke kabupaten, yang akhirnya semuanya nanti akan berefek ke pengembangan desa.
pengembangan desa. Ya, jadi saya mengharapkan atau mimpi saya itu nanti orang-orang yang semakin peduli untuk pengembangan desa kuning itu semakin banyak. Ya. Karena tidak akan mungkin kita bisa bergerak sendiri-sendiri, nggak bisa. Kita berkolaborasi dengan semakin banyak orang. Semua komunitas ikut berperan di situ, semua warga ikut berperan di situ. Jadi nanti Kemuning ini benar-benar jadi desa wisata. Bukan hanya jadi wisata desa saja. Kalau desa wisata itu kan sektor yang tidak di bidang pariwisata pun juga nanti akan dapat keuntungan. Dari pertanian yang jual produknya ke wisatawan, yang punya tanah kosong juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas outbound, ketangkasan dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Jadi kami berharap adanya wisata di Kemuning ini terus berkembang oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian. Kita tidak perlu mengharapkan dapat bantuan yang sekian puluh juta, sekian ratus juta kalau memang kita sendiri mampu. Kalau kita mampu, syukur-syukur kita bisa membantu kelompok-kelompok yang lain, baik di desa kita maupun di desa-desa sekitar ataupun di tempat lain. Kita bisa memberikan santunan kepada tonggo teparo ataupun anak-anak yatim yang ada di desa kita sendiri pun sudah senang. Kalau anggaran dari pemerintah kurang buat bangun jalan, syukur-syukur kita juga bisa guyup rukun bangun jalan itu sendiri, membiayai sendiri. Harapannya itu desa kita, desa Kemuning khususnya bisa menjadi desa yang mandiri oleh karena kepedulian ataupun kesadaran warganya sendiri. Sesimpel itu. Saya nggak pengen desa Kemuning menjadi terkenal bagus dan lain sebagainya, tapi kalau kita sebagai warga tidak nyaman tinggal di situ ya sama saja. Kita Kemuning maju itu harapannya juga memberikan menjadi tempat yang semakin nyaman bagi warga sendiri, terjaga lingkungan hidupnya, air tetap mudah, udara tetap sejuk, kemudian nilai-nilai kerukunan tetap terbangun di situ. Kalau tonggone enggak jotaan, enggak ada masalah, jadi malah semakin erat lah kita sama-sama mencari rezeki, sama-sama tinggal, sama-sama hidup di kampung halaman yang nyaman untuk kita tinggali sampai ke anak dan cucu kita. Harapannya terlalu jauh, Pak. Iya sekali Mas Wawan ya. Harapannya itu menarik Mas Wawan karena kalau itu kesadaran itu sudah terbangun kan ngapain kerja ndak keluar kota atau ngomai dhewe sugih kok gitu ya. Di rumah tinggal sendiri. Dikelola untuk menjadi lebih kaya lagi kan lebih menarik ya. Iya, sebenarnya potensinya Kemuning itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Tapi untuk saat ini baru bagian kecil aja yang bisa kita kembangkan. Kalau harapan ke depan setidaknya dari unsur instansi terkait itu bisa mensupport kami. Misalnya dengan adakan event-event promosi. Tiap bulan tuh ada kalender event. Oh, ini nanti pelaku wisatanya juga tetap berperan, Pak. Enggak hanya menerima efeknya saja. Misalnya kami punya jeep, adakan event nge-jeep gratis selama 1 hari, siapapun boleh ikut. Wah, kita kan ratusan jeep, masa hari nge-jeep gratis nggak apa-apa, buat promosi gitu ya. Dari pelaku kuliner, kita adakan bazar kuliner atau event kuliner murah misalnya, atau diskon misalnya untuk biasanya harganya 25.000 nih jadi 15.000 misalnya. Ya itu juga bisa meningkatkan promosi. Untuk yang lain, event-event yang lain saya yakin teman-teman pelaku outbound, trainer outbound gratis. Nanti bisa support. Iya benar juga. Syukur-syukur nanti ada pihak-pihak lain yang bisa bekerja sama dengan kita. Saya dari bank mana, dari kampus mana, dari desa mana, adakan event di situ, kita siap support. Untuk meningkatkan promosi. Benar sih. Jadi memang daerah kalau atau mungkin kawasan kalau memang nggak ada yang peristiwa atau event-event yang ini kan nggak terlalu bisa dikenal banyak ya, promosi Mas. Itu penting sekali untuk keberlanjutan. Kalau kita hanya mikirnya cuman jualan, hari ini dapat berapa, dapat job berapa, sudah
Cuman itu aja yang kita dapat. Tapi kalau ada promosi, hari ini kita dapat 100, besok bisa dapat 500, besok lebih dapat lagi 1 juta. Karena apa? Desa kita semakin terkenal, semakin banyak yang berkunjung. Jadi antar pelaku di desa kita nggak usah rebutan. Benar. Saking banyaknya yang datang gitu kan. Benar. Harapannya seperti bisa itu. Menyejahterakan masyarakat gitu ya. Harapannya sih seperti kan itu, ya. Pak. Masyarakat jadi terinfluence, terus mereka jadi sadar, akhirnya ya nggak usah kerja keluar yang jauh-jauh, misalnya ke Solo atau mungkin TKI atau Kadoan gitu. Kalau di kampung halaman sendiri sudah dapat uang yang cukup gitu kan, gitu ya, bener, kenapa harus jauh-jauh gitu kan ya. Benar. Oke. Baik, terima kasih Mas Wawan atas kedatangannya. Saya senang sekali nih hari ini tercerahkan bagaimana berstrategi, bagaimana bergerak, menggerakkan warga, menggerakkan potensi gitu ya, sehingga memang sudah tidak perlu dibuktikan secara ini karena bisa langsung datang ke Kemuning langsung gitu ya, bisa langsung melihat langsung bagaimana hasil yang diinisiasi oleh Mas Wawan gitu ya. Terakhir Mas, closing statementnya dari Mas Wawan, mungkin ada harapan atau apa yang mau disampaikan begitu. Ya, terima kasih Pak Damar. Dalam saya mendampingi ataupun saya bergerak di desa saya sendiri, itu tumbuh dari kecintaan saya terhadap kampung halaman saya. Tanpa rasa kecintaan kita terhadap kampung halaman saya, tidak akan mungkin saya mau bergerak kayak gitu. Mending mikir usaha saya sendiri. Tapi karena keinginan kecintaan terhadap kampung halaman, saya pengen desa saya juga maju, Tonggo Teparo juga keduman atau kebagian. Efek dari adanya kemajuan desa kayak gitu, saya dengan senang hati untuk memberikan yang terbaik bagi kampung halaman saya sesuai dengan keterbatasan saya ya, batas kemampuan saya. Jadi dari rasa kecintaan itu saya pengen menularkan ke lebih banyak orang, ke teman-teman yang lain. Ayo kita mencintai kampung halaman kita dengan cara kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Lah sekarang di Kemuning ini sudah ada semacam semboyan atau mungkin kata-kata yang mengingatkan untuk kita kembali ke kampung halaman. Seperti ada jingle Kemuning Ngangeni gitu kan. Itu sudah ada lagunya, Kemuning Ngangeni, kemudian Kemuning ora sepele kayak gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kecintaan kita ke lingkungan. Kemarin kita pakai semboyan yel-yel itu untuk kita sama-sama bergerak kayak gitu. Dari semua lini nanti akan bergerak dan itu akan memberikan efek yang bagus bagi kampung halaman kita. Dan saya siap menjadi teman sharing bagi siapapun. Barangkali ada pemirsa dari desa lain untuk datang ke Kemuning untuk membuktikan bener enggak sih yang diceritakan tadi. Ada kebun binatang mini yang dikelola oleh anak Karang Taruna, ada jeep yang jumlahnya sekian, ada yang punya villa dengan pengelolaan demikian. Itu monggo silahkan. Kalau misalnya nanti diajak diskusi atau sharing, dengan senang hati, karena itu juga tentunya akan menambah wawasan kita juga dari desa Kemuning. Di tempat lain ternyata ada sesuatu yang lebih bagus. Kami akan siap dengan senang hati menunggu kedatangan para pemirsa datang ke Kemuning sing ngangeni Kemuning ngangeni dan Kemuning ngangeni ya. Oke, Halo Hanuman, demikian podcast kita dan sangat menginspirasi. Saya pikir ini menjadi pengalaman yang bagus buat teman-teman atau mungkin Bolo Hanuman yang pengen menggerakkan desanya sendiri biar menjadi lebih maju lewat peka terhadap potensi-potensi desa. Baik, matur nuwun Mas Wawan. Terima kasih Pak Damar. Silahkan nanti datang ke Kemuning semuanya. Kami tunggu.